Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat ngopi dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah menunggu kami di sesi-sesi awal ngopi kali ini. Sebelum itu kita buka dulu dengan salam ngopi seperti biasa. Alhamdulillah kita sudah berada di edisi ngopi yang ke-61. Tak terasa sudah 60 lebih kita bertatap muka di live streaming IG LSP UIN BDG ini. Semoga tidak bosan-bosannya ya, terutama dengan saya selaku moderator, tapi mungkin juga beberapa teman ngobrol kita malam hari ini. Yang memang untuk obrolan malam hari ini kita agak sedikit membahas seputar isu-isu terhangat. Meskipun ada banyak isu yang memang bisa kita angkat, tapi memang terkhusus ini di wilayah yang lokal, khususnya Bandung, Jawa Barat ya, dan juga mungkin Indonesia yang saat ini kita sedang ramai-ramai memperbincangkan yang namanya wabah penyakit virus corona. Nah, memang sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang wabah ini di edisi keberapa gitu ya. Nah, tapi kali ini kita akan bahas tentang corona, sebagaimana dengan tema corona melumpuhkan dunia. Apa hikmahnya? Jadi kita melihat bagaimana kondisi dunia ini seolah-olah banyak banyak jadi keguncangan dalam sisi sosial tentunya. Yang ini memang berdampak juga kepada beberapa aspek lainnya. Terutama memang penyebab utamanya adalah virus corona ini. Dan negara-negara di dunia pun sampai WHO menetapkan ini sebagai virus pandemi, yang artinya kalau tidak salah 3 ciri-cirinya ya pandemi ya, yang menyebabkan kematian, kemudian menyebar luas gitu ya. Dan memang ciri-ciri yang lainnya apa tuh? Nanti dijelaskan oleh teman ngobrol kita malam hari ini. Memang mirisnya di negara kita sendiri sudah tercatat data yang terakhir saya baca itu sebanyak 117 orang terinfeksi corona. Meskipun katanya memang dari jumlah data itu sudah termasuk data orang-orang yang sembuh, tapi tidak banyak yang sembuh. Artinya masih ada beberapa juga yang terinfeksi. Bahkan yang meninggal itu mencapai 5 orang ya. Bisa jadi bertambah. Terakhir itu saya pernah mendengar ada juga tim medis yang meninggal, yang pernah diisukan itu bukan karena corona, tapi ternyata diverifikasi lagi oleh gubernur bahwa itu ternyata terinfeksi corona. Itu tim medis yang meninggal. Innalillahi wa inna bukan infeksi. Oh, kan jadi kasih tahu lah tuh. Ya, itu ya. Beda beritanya beda dari pemerintah sama itu yang jadi obrolan malam hari ini. Jadi sangat menarik. Kita tentu tidak akan lama-lama ya untuk menunggu banyaknya tanggapan dari teman ngobrol kita, karena malam hari ini kita kedatangan 3 pembicaraan ya, yang mungkin wajahnya tidak asing lagi, tapi insya Allah inspirasinya kita tunggu di setiap minggunya. Yang pertama nih, saya berawal dari yang paling sebelah saya dulu, yang paling dekat, Kang Rafli ya. Lihat isu ini sudah makin panas ini, bahkan saking panasnya sampai orang itu sudah mulai mempraktekkan salam ini ya, salam tempel ya. Ya. Ini menjadi suatu kepanikan dari rakyat Indonesia. Yang awalnya corona ini menjadi epidemi atau suatu wabah yang melanda penyakit di suatu wilayah, yaitu di Wuhan di Cina, tiba-tiba ini menjadi pandemi ke seluruh dunia gitu kan. Bahkan sampai ke Italia, sampai ke Korea Utara tentu saja, sampai ke Malaysia, Singapura, Denmark, bahkan sampai ke Spanyol. Dan salah satu efek dari pandemi ini adalah
karakter dari corona ini kalau distatistikkan di berbagai negara, jadi awal-awal itu rendah, namun di beberapa pekan terakhir tuh meningkatnya eksponensial. Jadi bersifat eksponensial itu artinya berpangkat jumlahnya, artinya penyebarannya memang meningkat drastis. Dan begitupun di Indonesia. Dan mungkin disinyalir bisa kita duga bahwa sebenarnya 2 minggu ini adalah suatu bagian dari puncak gunung es. Artinya 2 bulan kemarin ketika kita masih meremehkan corona ini, gagap terhadap corona ini, justru pada saat itu corona memang sedang menyebar. Namun di 2 minggu ini yang tadi itu perkembangan yang drastisnya gitu. Karena di Italia pun sama seperti itu. Italia karena jauh dari Cina kan, mereka menganggap corona ini sebagai hal yang sepele, hal yang remeh karena jauh dari corona tadi. Tapi tiba-tiba karena mereka tidak menyiapkan, ya menganggap sepele dan tidak menyiapkan, akhirnya menjadi kota hantu kan, lockdown total. Dan peristiwa lockdown ini menjadi solusi di beberapa negara, terutama di Korea Utara, di Italia tentu saja, bahkan di Spanyol itu di Catalunya ada di beberapa di 4 wilayah itu sudah menerapkan lockdown. Tapi di Indonesia belum ada kepastian apakah kita mau lockdown atau dengan tadi sore itu ada wacana tentang social distancing dari Presiden Jokowi. Apa itu soalnya? Dapat online. Nah kemudian dokter-dokter Indonesia pun menganggap bahwa pemerintahan kita masih terlalu lambat menangani hal ini gitu kan. Harus ada langkah konkret yang pemerintahan kita lakukan. Bahkan corona ini berefek pada bidang-bidang yang lain, bidang ekonomi, bahkan ya ini berdampak pada bagaimana ekonomi itu berjalan terus. Bahkan ke dunia sepak bola pun ini berdampak ya. Liga 1 itu kan ada pertandingan yang disimpan, bahkan di Eropa, bahkan Juventus yang di Italia beberapa pemainnya itu terkena corona. Di Paulo Dybala terkena corona. Bahkan Ronaldo pun katanya karena beberapa hari sebelum Dybala itu dinyatakan divonis corona, mereka itu pernah satu tim berpelukan gitu. Nah mungkin karena corona ini punya jangka waktu tertentu dalam menginfeksi, mungkin ada langkah khusus yang mereka lakukan gitu. Mungkin untuk membuka seperti itu, saya kembalikan kepada Kang Apip. Ya. Lumayan mencekam ya mungkin. Kok dilihat dari beberapa negara itu situasinya bahkan hampir mencekam. Dulu sempat sampai ada orang yang kemudian meninggal di pinggir jalan di Wuhan, Cina. Ternyata sekarang kondisinya di beberapa negara itu saya pernah lihat ini ya, kosong gitu ya, jalanan kosong, kota hantu itu sebutnya. Sekarang nih ke Kang Yusuf nih ya, lihat ini gimana nih? Ini udah corona ini udah lihat corona nih, udah melumpuhkan dunia gitu ya. Saking melumpuhkannya kan orang mencekam. Bahkan di Italia tuh kalau nggak salah saya dengar sampai titik kritisnya itu satu hari bisa meninggal 360 orang lebih gitu. Itu udah parah banget gitu kan. Ya. Iya. Nah, gimana nih dengan Indonesia ini? Karena katanya tingkat kematiannya tertinggi kedua di dunia. Ya. Gimana? Kalau pertanyaannya apa hikmahnya? Boleh jawab sekarang, boleh jawab nanti, mangga. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Selamat malam kepada teman-teman penonton setia Ngopi LSPI ya. Tidak terasa kita sudah berada di edisi ke-61 ya. Yang dimana kita bersyukur juga kali ini ya, di tengah-tengah sedang hebohnya, mungkin sedang viralnya isu wabah corona ya, yang sedang menyebar ke beberapa negara termasuk Indonesia. Kita saat ini masih diberikan kesehatan.
Mudah-mudahan kita terhindar dari virus tersebut ya. Begitu juga mungkin teman-teman semua. Dan segala penyakit mara bahaya yang membahayakan kita, mudah-mudahan kita semua terhindar darinya. Menyikapi mengenai virus ataupun wabah COVID-19 ini sebenarnya adalah suatu hal yang untuk umat Islam sebenarnya suatu hal yang biasa sebenarnya harusnya. Karena kita yakin ya, kita sudah meyakini bahwa setiap apapun yang terjadi di bumi ini tentunya ini adalah semua takdir Allah. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah sudah menentukan ataupun membuat takdir-takdir ini gitu ya, tersusun rapi di dalam Lauhul Mahfuz. Oleh karena itu sebagai seorang muslim tentunya kita tidak menjadikan kita kemudian lebih menakutkan virus ini dibandingkan takut kita kepada Rob gitu, Rob kita Allah. Tapi pada faktanya realitas saat ini kita melihat ya, begitu banyak mungkin orang-orang yang lebih panik, kepanikannya dibuat untuk membeli masker gitu ya, ataupun membeli obat-obatan, jahe dan sebagainya, dibandingkan kepanikannya untuk berdoa ataupun mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Oleh karena itu di sini kita paham begitu, adanya virus corona ini sebenarnya sangat menjadi hikmah juga kepada kita tentunya ya. Yang dimana kita ketahui awalnya ini kan bersumber di Wuhan gitu ya. Di Wuhan yang basic dari Wuhan sendiri kita lihat memang yang mayoritasnya bukan beragama Islam ya. Kalau kita menelusuri sebenarnya awalnya itu yang dimana mereka memakan makanan yang dengan tanda kutip mungkin yang haram di dalam agama Islam gitu ya. Ya, jadi dilegalkannya pasar-pasar hewan liar ya, yang di sana kita ketahui, yang tentunya kita paham juga bahwa aturan yang ada di sana itu memang pemisahan agama dari kehidupan ya. Tentunya tidak ada standar halal haram bagi mereka. Setiap makanan pun dimakan makanan yang menjijikkan gitu ya. Yang lebih menjijikkannya dimakan dengan mentah-mentah gitu ya. Jadi sangat kalau di dalam Islam itu memang sudah sangat melanggar sekali ya. Ya masih hidup mentah-mentah gitu. Jadi jadi di dalam aturan Allah itu, di dalam aturan Allah yang diberikannya kepada kita, pasti setiap aturan itu adalah suatu maslahat kepada kita ya. Yang dimana qaul para ulama itu kan pasti ketika ada hukum syara pasti ada maslahatnya kepada kita begitu. Sebaliknya ketika kita meninggalkan hukum syara ataupun meninggalkan perintah Allah, tentunya pasti akan ada mudaratnya kepada kita gitu. Oleh karena itu di sini kita melihat kejadian ini tentunya adalah ketika manusia lari dari hukum Allah begitu. Manusia melupakan aturan-aturan Allah begitu. Yang dimana tadi kan kita melihat mereka memakan makanan yang dilarang oleh Islam gitu ya. Mungkin di sini juga kita melihat hikmahnya, pasti orang-orang yang non-Islam melihat argumen-argumen ataupun komentar umat Islam yang mengatakan bahwa di Islam sendiri sebenarnya dari dulu pun sudah melarang makanan-makanan yang penyebab dari virus ini begitu. Pasti mereka sedikitnya ada tanda-tanda begitu. Jadi pasti akan mengkaji, mungkin bisa jadi kitab Al-Qur'an ya. Begitu. Jadi melihat dari virus ini sebenarnya sangat banyak sekali hikmahnya dari kita sendiri. Yang mungkin salah satunya itu di sini kita tekankan ya, mungkin nanti untuk hikmah-hikmah yang selanjutnya dijelaskan di materi selanjutnya ataupun sesi selanjutnya gitu. Cuman di sini ditekankan ya bahwa jangan sampai kita lebih menakutkan virus corona dibandingkan ketakutan kita kepada Allah begitu Kang. Ya, makasih ya Nasib ya. Itu yang menjadi mungkin kesalahpahaman masyarakat terkait dengan virus yang terjadi, bahwa kita tuh tidak adil dalam menilai musibah gitu ya. Harus adil seharusnya dalam menilai musibah. Kita kadang merasa takut itu ketika sedang sakit, ingat Allah pas sakit gitu kan. Pas lagi sehat nggak ingat Allah. Dan pas ada virus ini kita takutnya ke virus, bukan takutnya ke Allah gitu kan.
sebenarnya kita tuh punya rasa takut, tapi sayang kenapa baru rasa takut sekarang itu dimunculkannya kepada virus bukan pada Allah. Makasih nih Kang Yusuf. Sekarang Kang Firman nih ya, yang biasanya ngasih cara pandang terkait dengan ini sosial. Lihat kondisi sekarang gimana nih? Karena banyak sekali isu-isu yang berkembang, termasuk juga katanya pemerintah sekarang dilematis katanya, ingin memunculkan tekanan tapi agar tenang masyarakat, akhirnya tidak terlalu banyak menekan. Ya ada yang bilang karena dilema dengan isu investasi ekonomi gitu kan, atau apapun itu. Tapi yang jelas kejadian sosial ini banyak menimpa gitu ya, entah dari ekonominya yang semakin menurun, harga saham kalau nggak salah banyak yang anjlok gitu. Terus juga masyarakat berbondong-bondong cari kebutuhan pokok yang dimana kita nggak lihat jelas peran pengaturannya itu untuk mengatur ketersediaan bahan. Itu yang jadi pertanyaan nih, gimana kalau pandangan Kang Firman terkait dengan ini, atau jangan-jangan ada hikmah yang lain? Enggak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dari sudut cara pandang yang lain melihat wabah ini, sebenarnya dari kalau kita lihat latar belakang terkesan lambat ya, latar belakang penanganan virus ini oleh pemerintah, itu kan alasan utamanya adalah faktor ekonomi. Ya. Ini sebenarnya sangat disayangkan. Jadi negara lebih sayang uang daripada rakyatnya sendiri ya. Kenapa? Karena ini juga tadi saya baru lihat video, salah satu hal yang disesalkan juga oleh sikap pemerintah salah satu negara dengan korban corona terbesar itu adalah kedua di dunia itu adalah Italia ya, setelah Cina itu kan. Itu juga menyayangkan bagaimana lambatnya penanganan atau terlalu santai ya menangani ataupun menyikapi penyebaran virus ini, sehingga kita lihat hari ini Italia salah satu negara terbesar yang mengalami tersuspek kasus corona, dan juga meninggalnya juga terbanyak. Nah, jangan sampai sebenarnya Indonesia pun melakukan hal yang sama gitu. Jadi tenang, mana tuh nggak ada tuh, kan banyak pejabat tuh beberapa minggu kemarin tuh nggak ada tuh, mana tunjukkan ke saya tuh nggak ada tuh, nggak, dan sebagainya gitu kan. Nah, ternyata sekarang banyak pejabat itu yang kena gitu kan, dan masyarakat banyak juga yang kena. Dan sekarang mungkin 2 minggu 3 minggu terakhir kita bicara itu ya di sini gitu kan, di Ngopi juga belum sampai gitu kan. Dan sekarang udah nyampe ini ke Bandung gitu kan, dan sudah ada fix ya, di Bandung ini sudah ada yang kena kan, seperti itu. Dan ada puluhan orang yang ODP kan, dan PDP ya, seperti itu. Nah, artinya memang terlihat gitu loh, bagaimana cara penanganan pemerintah ini yang sangat lamban, sehingga yang membuat banyak orang tuh kesal gitu kan, kok lambat banget gitu, dan nggak ada info penyebarannya seperti apa. Justru beberapa daerah yang melakukan inisiatif untuk mencegah, untuk memperingatkan masyarakatnya sih, itu seperti itu. Dan itu ternyata lebih efektif kan, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari segi ekonomi, memang faktanya kalau wabah menimpa suatu negeri, pasti ya mau tidak mau ekonomi itu pasti terhenti gitu kan. Karena memang untuk mencegah penyebaran virus ini ya masyarakat harus mengisolasi diri untuk mensterilkan diri kan, seperti itu ya. Kemudian yang menjadi lumayan sangat Indonesia terpukul telak dengan corona ini, di mana Indonesia ini sangat tergantung kepada ekonomi luar gitu, ekonomi non real, dan juga sangat tergantung investasi, dan juga sangat tergantung kepada perputaran uang yang ada di luar negeri ya. Salah satu contoh dampak terburuk yang dialami oleh Indonesia adalah pariwisata di Bali gitu. Contoh ini ya, di mana Bali itu kan sangat memanjakan wisatawan asing ya. Dan sekarang ketika virus corona ini menyebar luar biasa, sekarang Bali sepi ini gitu, dan anjlok ekonominya. Dan itu pun disampaikan oleh gubernurnya. Penyesalan itu juga kita terlalu memanjakan turis asing daripada turis lokal. Nah, ini salah satu dampak bagaimana ekonomi Indonesia itu sangat tergantung kepada orang-orang luar di Indonesia sendiri kan, seperti itu. Nah, yang kedua
Nah ini sekarang juga bagaimana Indonesia itu memang sangat tergantung terhadap pihak lain, di mana karena banyak barang-barang Indonesia itu yang impor gitu. Kalau barang-barang impor dan sekarang faktanya seluruh dunia mengucilkan barang-barang dari luar negeri, bahkan menghentikan supply ke Indonesia, inilah terjadinya gitu. Artinya ketahanan pangan itu sekarang diuji Indonesia kan seperti itu. Apalagi kalau virus ini ya bukan keinginan bertahan lama, tapi kalau misalkan sampai bertahan lama, ini akan sangat berdampak ketahanan pangan kita kan seperti itu. Kenapa? Karena barang-barang impor ataupun produk-produk dari luar negeri itu pasti akan terhenti kan. Nah artinya ketahanan pangan itu diuji. Jadi kan serba besar kita tuh diuji ketergantungan kita terhadap barang-barang impor. Nah, dan juga tadi ya memang ekonomi sekarang sangat terpukul ya. Dan ada satu catatan khusus di mana dunia ini kan hari ini sekarang ekonominya ekonomi non real ya. Dia bermainnya di pasar saham, falas dan sebagainya kan. Dan hari ini data menunjukkan gitu kan banyak kekayaan para miliarder dunia yang itu memang dihasilkan dari ekonomi non real itu hilang. Kenapa? Karena ekonomi tidak berjalan, otomatis ekonomi non real mati gitu. Ya kan? Itulah dampak di mana kalau ekonomi bertumpu kepada non real, ketika ada musibah, ketika ada masalah pasti akan jatuh. Tapi akan terjadi sebaliknya ketika ekonomi real itu berjalan dengan baik ya, ketahanan pangan terjaga, pasokan lokal itu terpenuhi ya, tanpa tergantung kepada pihak lain, maka ekonomi pun akan tetap berjalan dan pemerintah tidak perlu takut gitu kan. Ketika ditutup semua dari wisata dan sebagainya dalam negeri, ya kenapa? Karena ekonomi lokal tumbuh sehat tanpa tergantung kepada pihak lain. Nah sekarang ketika ini tergantung kepada pihak lain, seluruh dunia mengunci diri, Indonesia sangat terpukul kan seperti itu. Ya makanya inilah salah satu harusnya menjadi introspeksi juga bagi negeri ini kan gitu. Efek buruk ketika ketergantungan terhadap pihak-pihak lain dari segala hal, baik ekonomi, kemudian keuangan gitu kan, finansial dan sebagainya, turis sebagainya, itu menjadi pukulan telak gitu. Dimana barunya sekarang kan seperti itu ya kan. Dan saya lihat inilah faktor utama kenapa pemerintah tuh terkesan lambat, karena tidak mau pihak luar tuh menahan tidak mau menimbulkan kepanikan sehingga investor tidak masuk, sehingga turis dan sebagainya tidak masuk. Padahal seluruh dunia itu menutup diri gitu kan. Harusnya kan menutup diri juga gitu. Kalau memang memperhatikan keselamatan masyarakatnya kan seperti itu. Dan terakhir kan info terbaru katanya ada di media orang yang menyebarkan video banyaknya pekerja asing ya dari Cina ke Indonesia termasuk. Bayangkan sekarang sedang menyebar virus corona dan orang yang masuk itu adalah negeri yang penyebar utama virus coronanya ya, sumber utama virus corona masuk ke Indonesia. Dan itu tidak dilarang. Yang ditangkap bukan orang yang masuknya, tapi orang yang nyebar videonya. Yang ini kan sangat aneh ya bagi kita seperti itu. Mungkin itu pembuka dulu kan. Ya. Jadi ironi di negeri sendiri. Bukannya seharusnya kita mendapatkan keamanan, justru malah mendapatkan apa istilahnya ya, keheranan itu masyarakat dengan kondisi yang ada. Kok malah terasa kita itu menyesal dalam pengaturan masyarakat yang seadanya seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman masih ada penasaran atau pertanyaan, silahkan boleh tulis di kolom komentar. Tidak hanya pertanyaan, tanggapan, atau mungkin berita juga boleh gitu ya, untuk menyampaikan ada data yang kurang nih, boleh sampaikan di kolom komentar, atau ingin menyanggah beberapa pandangan dari ini. Di Korea itu 20.000 orang per hari diperiksa. Di Korea 20.000 orang per hari diperiksa. Di laboratorium rumah sakit untuk memutus. Yang termasuk apa itu? Yang PDP bukan? Normal. Enggak, yang normal diperiksa semua. Korea apa? Korea Selatan. Korea Selatan. Agar tidak menyebar. Di Indonesia gimana gitu loh? Yang sekarang sudah mungkin kalau dari minggu lalu diimbaunya mungkin sekarang udah banyak gitu ya. Gitu. Ini baru berapa hari mungkin berjalan dari imbauan teh. Himbauan. Enggak, baru 2 hari kemarin gitu ya. Dari WHO. Bukan himbauan dari Pemda. Dari Pemdanya. Kan baru 2 hari yang lalu kan? Baru kemarin akhirnya kan. Iya. Iya. Tapi tetap bilang harus ini tenang. WHO sudah meminta jauh-jauh hari kan? Iya, jauh-jauh hari untuk ini
sekolah diliburkan. Silakan nih yang tanya. Lanjut nih ke Kang Rafli nih ya. Sekarang udah masuk pertengahan nih pembahasan intinya. Gimana nih terkait dengan ini? Kita tuh kadang jangan cuma ngomongin masalah, tapi cari juga solusi gitu. Gimana cara mengatasi ini corona ini? Apakah kita lawan bersama itu ya? Lawan dengan mengisi liburan yang baik di rumah. Karena sekarang kota-kota sepi nih ya, kota-kota sepi. Tapi yang PNS yang lainnya kalau kerja buruhan masih masuk nih. Ya, mungkin ini. Dan rumah sakit alhamdulillah nggak ada yang libur sih. Gimana nih tanggapannya? Enggak? Ya. Ada satu fenomena yang membuat kita geleng-geleng kepala ketika kan ramai ya di beberapa instansi, di beberapa sekolah, di beberapa komunitas itu mengadakan libur lah atau membatasi kehidupan mereka untuk lebih banyak di rumah gitu kan. Nah, kemarin kan ketika kita hari Minggu, kampus-kampus lain sudah mengumumkan untuk jeda kuliah dulu, tapi UIN belum kan. Kemarin kan sempat UIN itu katanya gak akan libur. Soalnya apa? Soalnya kalau mati karena corona itu syahid. Jadi orang-orang dari UIN itu tekadnya untuk siap syahid katanya. Ya mungkin itu cuman bercanda ya, pengingat aja. Betul, syahid memang. Nah, mungkin tadi juga kan oleh Kang Firman dikatakan bahwa memang pemerintah kita cukup lambat dalam mengantisipasi dan menangani virus corona ini. Baik sejak awal dulu ketika corona ini ada di Cina maupun saat ini ketika itu sudah positif ada di Indonesia, masih tetap lambat gitu kan. Bahkan Indonesia itu mulai bergerak, sangat ironi ketika mulai bergerak itu pun masih dengan langkah yang belum masif gitu kan. Ketika WHO mengirimkan himbauan kepada pemerintah Indonesia. Saya lihat ketika Menhubnya kena aja. Iya, ketika Menhubnya kena baru gerak. Jadi seolah-olah Indonesia itu digerakkan oleh WHO gitu. Kan harusnya itu negara-negara itu lapor ke WHO bagaimana sebenarnya keadaan kesehatan dari negara tersebut sehingga nanti menjadi data untuk dari WHO itu sendiri. Tadi saya bilang bahwa 2 pekan ini bisa diduga juga sebagai puncak dari suatu gunung es, dimana ini tuh baru adalah puncaknya, dimana 2 bulan kemarin itu ada fase yang mungkin di sana itu virusnya itu menyebar dengan masif, namun masih belum mengalami positif terjangkit gitu kan. Karena Indonesia ini sebenarnya santuy gitu ya, negara tersantuy kalau bisa kita lihat kan dibanding negara-negara lain, negara paling santuy, sehingga Indonesia ini sangat gagap ketika menyikapi ketika corona ini tiba di Indonesia. WHO kan menghimbau untuk mengadakan adanya laboratorium yang pemerintah juga menyediakan dengan laboratorium Litbangkes ya. Terus sebenarnya di sini juga bukan hanya tugas dari pihak kesehatan, bukan hanya dari pihak rumah sakit atau medis saja, tapi ini juga lebih luasnya adalah tugas kita sebagai masyarakat Indonesia bagaimana berkolaborasi dengan pihak medis untuk sama-sama bekerja sama bagaimana untuk mengentaskan corona ini, karena ini bisa dikatakan sebagai masalah multisektoral. Yang ini pun tadi ke ekonomi, ke pendidikan, ke semuanya itu berdampak gitu. Nah, ada 3 fase yang itu dialami oleh ketika virus corona itu
menjangkit itu yang pertama adalah containment, yang kedua adalah community transmission, di mana di sini itu penyebaran mahasiswa itu di sini. Dan yang ketiga adalah outbreak. Dan Indonesia ini sebenarnya ada di fase kedua di penyebaran tadi. Yang mungkin nanti akan ke fase ketiga dan mungkin akan lebih parah lagi gitu kan. Dan tadi sore saya katakan bahwa Indonesia tadi presiden itu mengatakan bahwa tidak akan dulu mempertimbangkan lockdown, tapi ada social distancing di mana udahlah kita jaga jarak aja ketika kita kehidupan di masyarakat gitu. Kalau misalkan tidak perlu keluar, ya udah di rumah saja. Tapi justru karena orang Indonesia ini, iya tadi kan santuy, libur ini justru dipakai untuk rekreasi gitu, liburan makan. Padahal ini kebanyakan kan 14 hari libur kan, 2 minggu libur di sekolah-sekolah juga atau di UIN itu 14 hari. Sebenarnya di sana itu ada suatu penanganan di sana itu, bukan hanya libur 14 hari, tapi ada suatu solusi yang diberikan gitu kan. Karena LIPI itu pernah menyebutkan bahwa virus corona ini berumur dari 2 jam sampai 9 hari. Bisa hidup di benda mati, baik itu di meja atau dimanapun benda yang itu sudah terkontak dengan yang terjangkit corona tadi. Maka 14 hari ini adalah proses dari pertama kali terkena hingga positif terjangkit corona. Maka solusinya adalah tadi dengan social distancing atau lockdown juga, memisah-misahkan kehidupan gitu kan, memisah-misahkan interaksi 14 hari tadi. Sehingga perlu diketahui juga untuk semuanya ketika 14 hari ini, kalaupun memang betul kalaupun kita tidak punya keperluan penting untuk keluar, bahkan itu untuk liburan, sebenarnya itu sesuatu yang justru mengancam juga. Karena misalkan 14 hari ini kan untuk apa ya, memutus rantai penularan tadi kan. Tapi misalkan ada di antara 40 murid yang libur itu ada satu yang di hari ke-10 libur itu justru rekreasi. Dan ketika rekreasi dia itu justru terkena oleh virus corona tadi. Dan mungkin pas masuk nanti itu akan menyebar lagi. Jadi 14 hari ini mubazir kalaupun ada satu atau dua pihak yang justru tidak komitmen dengan 14 hari tersebut. Bersama-sama mengatasi. Iya, makanya kita harus bersama-sama. Udah, bersama-sama kita mengatasi. Dan mungkin lockdown, walaupun terlepas dari pro kontra lockdown ini, sebenarnya lockdown juga menjadi suatu solusi yang hakiki, suatu solusi yang konkret. Merdeka dari corona. Amin ya. Ya, menjadi langkah yang hakiki karena di samping ini apa ya? Pertama, memang efeknya maksimal, ini pun bisa mengefektifkan apa sih tugas dari para tenaga medis. Karena kan Indonesia masih terbatas. Namun di sana juga ada PR pemerintah bahwa ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk lockdown, terutama dari pangan atau kebutuhan rakyat yang harus dipenuhi dulu. Sambil berjalan ya. Iya, sambil berjalan. Ya, mungkin itu Habib kalau dari pandangan saya. Terima kasih ya, Raffi ya. Jadi memang banyak yang harus kita benahi untuk mengatasi virus corona ini. Ya, memang dari segi support ya, baik itu support tenaga medis maupun support tenaga sumber daya. Lanjut nih ke Kang Yusuf nih. Sekarang inti pembahasannya apa nih? Kayak dengan nih, mau bahas tentang apa, hikmah? Ya, atau solusinya bagi khususnya nih di Indonesia kan negeri mayoritas umat Islam nih. Solusinya apa nih? Apa butuh minum habatus sauda yang banyak? Atau gimana? Enggak. Bageng. Baik, sebelumnya mungkin saya ingin menyinggung sedikit ya yang disampaikan sebelumnya oleh teman-teman, yang dimana tadi itu kan kalau di di sumber lain
yang sudah terjangkit positif virus corona ini sudah mencapai 134 orang ya kan? Yang sembuh sudah ada 8 orang dan yang meninggal 5 orang ya. Yang tadi mungkin Indonesia memang sudah termasuk potensi kematian terbesar kedua ya, untuk virus corona ini, karena memang kalau kita melihat dari jumlah yang positif masih 100-an orang, tapi yang sudah meninggal 5 orang kan, itu sebenarnya persentase yang cukup menghebohkan kalau kita bandingkan ke negara-negara yang lain begitu ya. Yang tadi menyikapi dari respon pemerintah sendiri, kita melihat sebenarnya memang sangat lambat kita melihat Kang ya. Ketika virus corona ini sedang viral-viralnya kemarin ya, sedang lagi boomingnya di beberapa negara, kan ada ya, kalau teman-teman masih ingat ketika salah satu guru besar Harvard ya yang membuat riset bahwa sebenarnya di Indonesia sudah ada ini ya, kalau istilahnya undetected gitu, tanpa diketahui gitu, tidak diketahui. Jadi kalau dari risetnya itu, banyaknya populasi rakyat Indonesia pasti sudah ada yang terkena virus ini ya. Tetapi ketika ada riset ini malah pemerintah Indonesia seakan-akan menentang. Adalah ini komentar bahwa guru besar ini mungkin merendahkan kesehatan yang ada di Indonesia ya, tidak terdetek dan sebagainya. Langsung dikonfirmasi sama guru besar itu bahwa ini adalah karya ilmiah saya gitu ya, riset saya yang sudah saya buat penelitian, yang dimana kalau pendapat saya itu di Indonesia sebenarnya sudah ada pasti terkena virus corona ini, tetapi pemerintah malah menolak ya. Kalau misalnya kita melihat ketika Pak Ngabalin ya waktu diwawancara itu, dia mengatakan bahwa di Indonesia alasannya kenapa tidak terkena virus corona ini adalah negara tropis dibandingkan dengan Singapura. Sementara Singapura juga negara tropis tapi sudah banyak korbannya. Lalu dia terdiam tiba-tiba terdiam ya. Karena itu mungkin di sini kita melihat, kita tidak tahu sebenarnya alasan pemerintah untuk melamakan proses kasus ini ya. Bisa jadi mungkin faktor ekonomi yang dijelaskan oleh Kang Firman tadi ya, atau dana mungkin yang belum cukup memadai, jadi diperlama gitu. Oleh sebab itu di sini memang kita perlu pembelajaran penting bahwa pemerintah seharusnya lebih peka ataupun lebih cepat tanggap untuk menangani kasus-kasus seperti ini, karena di sini masalahnya nyawa gitu ya, bukan tentang ekonomi dan sebagainya. Kalau kita melihat berbicara ekonomi di sana, kalau kita di Arab Saudi sudah berapa mereka rugi ya, yang dimana mereka menutup jalur umroh kan, itu kan salah satu pendapatan terbesar Arab Saudi ya. Tapi karena memang mereka mementingkan nyawa, mereka memutus karena adanya virus ini begitu. Oleh sebab itu, kalau melihat dari respon ataupun komentar Pak Presiden ya, yang mengatakan bahwa Indonesia saat ini belum ada mengeluarkan keputusan untuk lockdown. Begitu juga kepada daerah-daerah, kalau misalnya tidak ada arahan dari pusat, jangan lakukan itu kan. Otomatis kan kemarin isunya Jakarta ingin lockdown ya. Tapi mungkin karena tadi yang pendapat dari pemerintah atas langsung, supaya jangan dulu, mau gimana lagi gitu ya. Padahal kalau kita merujuk ke hadis Nabi, jadi istilah gagasan lockdown ini bersumber dari Islam ya. Hanya saja namanya diubah. Kan Nabi kan di riwayatnya itu ketika ada wabah di suatu tempat, di suatu kawasan, jangan yang terkena wabah itu jangan keluar dari tempat itu, dan orang yang belum terkena jangan masuk gitu kan. Oleh sebab itu di sini Nabi sudah memberikan kepada kita pelajaran penting sebenarnya yang harus kita ikuti, tetapi faktanya malah sebaliknya gitu. Nah gitu. Cuman kan kalau kita melihat saat ini malah yang warga negara asing masih tetap bisa untuk masuk ke Indonesia, walaupun itu memang negara-negara yang berpotensi memiliki korban virus yang terbesar ini. Itu salah satunya kan Italia, Wuhan masih bebas masuk ke Indonesia. Oleh sebab itu di sini sebenarnya harusnya pemerintah sudah memutuskan untuk lockdown gitu ya kepada setiap tempat
maupun langsung negara Indonesia begitu. Jadi kalau untuk melihat dari kejadian ini, tentunya sebenarnya kita paham begitu. Kalau di dalam hadis itu, kenapa? Kalau di dalam hadis itu kan setiap perjalanan manusia itu ataupun kejadian manusia itu akan tetap diikuti 99 penyebab kematian begitu ya. Tidak akan terlewat. Jadi adanya corona ini tidak akan mendekatkan kita kepada ajal gitu. Walaupun tidak adanya corona, tidak akan menjauhkan kita dari ajal kita juga begitu. Iya, jadi kalau mendengar ceramah Ustadz Umar Mita, jadi ada suatu keluarga ketika gempa kemarin yang di Palu, gempa Palu. Jadi mereka selamat dari gempa Palu. Ketika sudah selesai gempa yang cukup dahsyat yang kemarin ya. Jadi untuk menenangkan diri mungkin ya, merelaksasikan pikiran mereka ingin ke tempat yang aman, yaitu ke Poso. Tetapi ketika di perjalanan keluarga ini mengalami kecelakaan dahsyat, dan mereka pun meninggal dunia semua. Dan di sini kita pahami, mungkin ini sebagai ibrah untuk kita ya. Jadi ketika kita lolos dari suatu kejadian itu, belum tentu kejadian selanjutnya membuat kita lolos juga begitu. Di sini kita misalnya ada seseorang yang terkena corona, misalnya contohnya gitu, belum tentu dia meninggal ataupun selamat begitu. Ketika pun dia selamat, bisa jadi selanjutnya dia meninggal begitu. Oleh karena itu di sini kita paham bahwa corona ini tidak akan mendekatkan ke ajal kita ataupun menjauhkan ke ajal kita begitu ya. Dan untuk yang tadi mungkin menyinggung mati syahid ya. Jadi kalau misalnya melihat wabah virus corona ini, mungkin dapat kita kiaskan kepada hadis Nabi yang to'on ya, yang pernah terjadi di zaman Rasulullah. Jadi ketika kita misalnya orang yang beriman ya, yang biasanya melakukan kebaikan, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalaupun kita terkena virus ini, ya mungkin sudah takdir ya. Jadi bisa jadi mungkin sebagai penggugur dosa kita, dan mudah-mudahan syahid kepada kita gitu ya. Husnudzonnya. Jadi intinya kita sebagai umat Islam tidak menjadikan anggap remeh terhadap virus corona ini. Tetapi juga kita harus ada ikhtiar dan bertawakal kepada Allah begitu. Mungkin ikhtiarnya ya yang tadi yang dijelaskan oleh Kang Raffi, untuk keluar kepada hal-hal yang tidak penting dikurangi dulu begitu ya, interaksi dan sebagainya, dan memperbanyak pendekatan kepada Allah ya. Doa silahul muslim gitu ya. Jadi doa itu adalah senjata umat muslim. Oleh karena itu kita juga jangan lupa memperbanyak doa. Jangan sampai tadi mungkin kepanikan kita lebih memperbanyak kita membeli masker ya, obat-obatan, madu dan sebagainya, tetapi doa kita nihil begitu. Salat kita gitu. Jadi di samping itu kita harus meningkatkan kedekatan kita kepada Allah, doa kita dan sebagainya. Mudah-mudahan virus ini cepat berlalu ya. Apalagi ini Ramadan sudah dekat ya. Mudah ya begitu. Amin ya Allah. Itu mungkin Kang Pip. Ya, terima kasih nih Kang Yusuf ya. Jadi gimana mengingatkan kita juga sebenarnya hakikat dari kematian itu sejatinya tidak ditentukan dari corona. Ya. Kemungkinan kita mati oleh corona itu 1%, dan kemungkinan kita mati bukan karena corona itu 99%. Kenapa kita kok takut dengan yang 1%? Padahal bisa saja kita mati sebelum kita terkena penyakit, malah yang disalahkan penyakit coronanya, kan nggak enak juga ya gitu. Oke, sekarang nih coba ke Kang Firman, gimana nih lihat corona yang sekarang sudah semakin parah ya. Mungkin di Indonesia baru sekarang ada kemungkinan beberapa hari ke depan bisa terlihat lebih parah lagi gitu ya. Walau alam, tapi kita berharap nggak separah dengan sebelumnya. Tetap aja kita melihat untuk menjaga-jaga gitu. Gimana nih pandangannya? Ya, sebenarnya kalau konteks menjaga diri sudah banyak cara, banyak tutorial dan juga banyak informasi yang bisa kita
jadikan patokan ya untuk menjaga agar kita tidak terkena virus ya. Termasuk tadi ya kan. Mungkin ya salah satu faktor kenapa ini bisa menyebar yaitu karena tadi faktor keterlambatan himbauan itu ya. Sehingga terlalu santai tadi padahal virus ini sudah menyebar kemana-mana. Dan sebenarnya Indonesia sudah beberapa kali disinggung, bahkan oleh negara tetangga juga disinggung. Kenapa? Karena payah dalam menangani virus ini kan seperti itu. Tapi bantahannya ya faktanya belum ada katanya kan gitu. Bahkan nggak usah lah nyindir kan. Waktu itu saya lihat di TV One tuh pemerintahnya nggak usah lah nyindir katanya. Bukan disindir tetapi diingatkan kan seperti itu. Kenapa? Karena ini kan urusannya adalah nyawa masyarakat yang terancam. Ini seperti itu. Nah, kalau kita lihat memang dulu kan di pertemuan sebelumnya kita membahas bahwasanya virus ini adalah salah satu faktornya mungkin juga adalah jawaban atas kesombongan ya Cina terhadap capaian yang terjadi yang mereka dapatkan ya. Tapi ternyata itu pun dipraktekkan oleh saya lihat dari statement itu diperlihatkan oleh pemerintah hari ini gitu. Ya kan, dimana ketika diingatkan ya langsung jumawa mana itu kan nggak ada itu kan seperti itu. Termasuk juga ketika kemarin Jawa Barat, ketika Jakarta sudah mulai gencar tuh melakukan penanganan, Jawa Barat nggak ada katanya. Di Jawa Barat tuh, gubernurnya bilang nggak ada katanya, terlalu ini jangan membuat kepanikan dan lain sebagainya. Seolah-olah kita tuh kebal gitu terhadap virus kan seperti itu. Tapi lihatlah hari ini gitu, ketika itu sudah terjadi dan terlihat bagaimana ketidakmampuan jajaran pemerintah hari ini memanage problem ini. Sampai sekarang apakah kita ada tuh sesuatu dari pemerintah, ayo kita cek ke mana gitu kan untuk agar mengecek tubuh kita kan gitu. Ada nggak? Gitu kan? Karena dan sampai sekarang kan nggak ada. Kenapa? Karena memang mereka sudah mengakui biayanya nggak murah gitu. Dan memang sekarang faktanya Indonesia sedang tidak ada biaya untuk itu, ya kan? Hutangnya numpuk gitu kan, uangnya tidak ada. Ketika ada wabah, kas negara kosong mau pakai apa gitu, ya kan? Makanya itu menjadi faktor kenapa kok terkesan sulit ataupun terkesan abai. Kenapa? Karena memang harus diakui dana untuk mencegah virus ini menyebar itu bukan hal sepele kan ya. Untuk medis itu kan perlu penelitian, perlu alat-alat medis yang laboratorium dan sebagainya, perlu fasilitas kesehatan yang mumpuni kan seperti itu. Dan sekarang diuji ya kan, kelayakan pemerintah dalam memanage problem masyarakat diuji seperti itu, ya kan? Tapi satu sisi gitu kan, bisa ada satu daerah yaitu manajemennya bagus dan cepat tanggap, dan sekarang dibully habis-habisan kan seperti itu. Kenapa? Karena dianggap terlalu cepat mengambil peran pusat gitu. Terlalu proaktif gitu. Sedangkan pusat belum melakukan hal itu. Jadi dianggapnya terlalu melangkahi kepentingan kebijakan pusat. Tetapi justru bagi masyarakat itu adalah suatu langkah baik, dan itu membuat masyarakat tenang. Dan itu kan mendapat pujian. Dan kalau masyarakatnya sadar gitu kan, dia melepaskan semua kepentingan yang ada, kepentingan politik dan sebagainya, pasti mereka akan merasa terlindungi gitu dengan pencegahan itu. Tapi sekarang kita di sini kan gitu bingung gitu, kumaha ini tuh gini, pencegahannya kayak gimana, ada nggak sosialisasi agar kita diperiksa untuk mencegah itu kan seperti itu, kan nggak ada sampai sekarang. Ataupun kita misalnya sekarang ke puskesmas mau cek ada nggak alatnya untuk mengecek itu kan seperti itu, sehingga kita merasa nyaman gitu. Sehingga kan hari ini ketika ada, saya nggak tahu ini mungkin beberapa tahun, mudah-mudahan sih tidak gitu, karena kan kita nggak mau ya masyarakat terkena virus. Tapi kalau misalkan itu terjadi, masyarakat misalkan banyak yang demam, bagaimana keadaan puskesmas, rumah sakit di sini sanggup nggak melayani itu semua, menangani semua? Sedangkan kalau kita di Cina kan waktu itu kan dokternya itu kan bahkan tidak tidur ya selama berapa hari itu kan untuk menangani itu. Jadi satu sisi Cina memperlihatkan bagaimana cara menangani virus ini, mereka serius itu kan, bikin pusat isolasi, bikin pusat ini, semua kota di lockdown dan juga disterilisasi. Gimana Indonesia gitu, ya kan? Itali meskipun banyak pihak mengatakan terlambat, tetapi langsung melakukan tindakan lockdown untuk memang menutup total. Bahkan katanya dari info itu ada orang keluar langsung dikejar sama polisi, ada orang keluar dari rumah itu.
langsung kejar sama polisi untuk ngomong-ngomong, ditanya mau ngapain kan seperti itu, ya kan? Kenapa? Karena ini memang perkara yang serius. Dan memang meskipun faktanya gitu kan, yang banyak meninggal itu adalah orang-orang yang usia lanjut ya. Karena memang ini menyerangnya orang yang lemah imun ya. Kayak kan tadi, meskipun terkena kan punya potensi besar untuk selamat. Tapi dengan imun yang lemah itu kan mempercepat mengganasnya virus ini. Nah, jadi secara umum kalau kita lihat sisi lain gitu kan ya, dari pengenangan, kemudian dari sisi masyarakat itu sendiri, sekarang dunia itu sedang sedang diuji, semua negara itu sedang diuji bagaimana cara mereka menangani problem ini hari ini. Sehingga orang yang kemarin terlalu jumawa ya, overconfidence, terlalu membanggakan diri ya, sebenarnya itu terlihat tanpa kita korek-korek pun ya. Allah perlihatkan ini nih gambaran penguasa itu seperti ini gitu loh. Ini nih gambaran pihak lain ekonomi itu seperti ini. Ataupun ini nih gambaran siapapun yang jemawa yang menantang Allah Subhanahu wa taala pasti akan jatuh. Gitu kan, seperti itu. Contohnya itu virus ini kan seperti itu. Dan itu faktanya kalau kita lihat ke belakang sejarah peradaban manusia, hal ini hal yang biasa sering terjadi. Ya, kita contohkan misalkan Namrud kan seperti itu. Itu kan kerajaan besar, bukan kerajaan kecil kan seperti itu. Tapi dia hanya takut dengan satu hewan yang kita anggap remeh hari ini, nyamuk kan gitu. Contoh kan seperti itu. Nah, dan banyak peradaban-peradaban yang pun hancur seketika gitu kan, hanya dengan satu hal yang remeh gitu kan. Itu menunjukkan bahwasanya manusia tidak bisa jumawa dalam hal apapun ya. Tidak bisa berbangga dengan capaian apapun, dan Allah bisa jatuhkan hal itu dengan satu hal yang remeh seperti itu, yang tidak disangka-sangka datangnya dari mana, seperti itu. Mungkin Kang secara umum. Terima kasih ya. Jadi ini juga pengingat ya buat kita, jangan terlalu bersikap tinggi ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menyombongkan diri di hadapan manusia saja sebenarnya tidak pantas, apalagi menyombongkan diri di hadapan sang pemilik alam semesta. Tentunya ini bukan tidak pantas lagi, tapi sudah tidak tidak layak lagi sebagai makhluk yang memang seharusnya tunduk kepada yang maha kuasa, cuma menyombongkan diri. Mungkin dari ini dari layar kaca ada pertanyaan belum? Atau dari ini belakang studio ini para kru yang bertugas ada yang ingin bertanya? Siapa itu namanya? Oh, Kang Rido. Sebelahnya siapa itu? Kang Fajri ya. Sebelahnya siapa nih? Oh. Kenapa Mar? Stephen. Oh. Baiklah, masuk ke ini ya, sesi kesimpulan lah ya. Terakhirnya gimana nih ya? Karena waktunya sudah tidak banyak lagi, kita punya kesempatan kan, nggak boleh banyak-banyak berkumpul ini teh sebenarnya. Harus mengisolasi ya. Hanya itu di video call. Ya gitu ya. Seandainya memang ini adalah pertemuan terakhir. Kesimpulan, nggak bisa lama-lama ya. Gimana nih kesimpulan dari tema yang kita ambil? Corona melumpuhkan dunia, apa hikmahnya? Enggak, 2 menit. Berapa menit Kak Beb? Cukup 2 menit. Ya. Jadi di samping tadi ada problematik, ada pro kontra lockdown. Kita mau lockdown atau tidak? Lockdown atau tidak? Oke, astagfirullahaladzim. Sebenarnya ini suatu, bisa kan Win pakai bahasa Arab. Uzlah. Apa jadi ngebahas apa ini? Ulang lagi lah. Ya jadi menurut
seorang saintis Indonesia yang bernama Ahmad Rusdan. Beliau mengatakan bahwa Indonesia ini tidak pernah kekurangan aset bangsa, yaitu pemuda-pemuda yang cerdas gitu. Termasuk pemuda-pemuda yang ahli dan ekspor di dalam bidang sains, terutama dalam corona ini. Karena berbicara tentang corona, kita berbicara tentang virus. Maka ketika kita berbicara tentang virus, maka kita bisa berbicara suatu ilmu yang mempelajari tentang virus, yaitu biologi molekuler. Yang mana itu ketika dulu wabah tahun Amwas pada masa Umar bin Khattab itu kan belum terlalu dikenal tentang biologi molekuler. Cuman sekarang kan kita sudah mengenal biologi molekuler, dan harusnya orang-orang saintis itu bisa fokus untuk menghadirkan solusi-solusi baru. Namun di samping itu, bukan mereka yang tidak punya kesadaran, tapi justru pemerintah tidak menghiraukan pendapat-pendapat mereka. Pemerintah cenderung punya ego sendiri. Bahkan tadi ketika suatu wilayah sudah menerapkan itu ya, langkah masif, justru pemerintah ini mendahului pemerintahan pusat. Maka di sana pemuda cerdas Islam itu harus, terutama saintis, harus diberi ruang oleh pemerintah untuk ayo kita selesaikan problematika umat gitu kan. Bagaimana dulu ketika seorang pemuda Islam bernama Amr bin As bisa mengantisipasi dan memberikan solusi terhadap wabah taun di Amwas, yang mana sangat simpel. Dan itu Amr bin As itu bukan seorang dokter, tapi ketika dia melihat itu, dia berpikir dengan pemikiran yang mustanir, sehingga udah wabah ini terjadi karena adanya perkumpulan. Maka solusinya adalah hindari interaksi. Maka beberapa hari kemudian, bahkan 4 atau 1 minggu itu, wabah itu bisa bisa ditanggulangi oleh Amr bin As tadi. Maka ini menjadi pelajaran untuk kita bahwa ada hikmah di balik ini. Karena tadi bahwa ketika kita misalkan terkena oleh corona, itu udah menjadi kodo gitu kan. Tapi kalau ada kodar juga bahwa kita punya beberapa langkah untuk kita bisa mengantisipasi itu. Salah satunya dengan kita hidup sesuai dengan pola Nabi, tibun nabawi, ataupun dengan memakan makanan yang halal dan thayyib gitu kan. Balgeng. Nama sponsor. Halal dan thayyib gitu kan. Halal dan thayyib. Udah. Halal dan thayyib. Dan mungkin di sisi lain juga kita bisa melihat fenomena-fenomena di seluruh dunia ketika orang-orang yang dulu itu mencaci Islam, justru mereka sekarang membela diri dengan cara-cara yang itu justru Islam ajarkan. Mereka menghina tentang cadar, tentang niqab, tentang hijab seperti ibu-ibu, niqab seperti ninja. Tapi ternyata lihat sekarang banyak orang-orang yang dulu menghina, yang dulu itu mengintervensi Islam, justru lihat sekarang yang dulu itu menghina apa sih, mahram, justru mereka malah yang mengibaratkan kadrun ya. Iya, mengibaratkan kadrun. Padahal kadrun katanya. Udah mereka sekarang seperti ini ya. Bukan seperti ini. Nah, itu kan suatu hikmahnya bahwa Allah itu telah menghadirkan Islam sebagai way of life untuk kita. Maka lihatlah sekarang Islam menjadi solusi dari permasalahan hari ini. Mungkin itu Kang Habib. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sob, langsung. 2 menit dari sekarang. Dua menit kan? Ya, sip. Jadi melihat fenomena ini mungkin salah satu bukti
kepada orang-orang yang selama ini menentang ataupun yang terus-terusan membenci Islam ya, mengolok-olok syariat Islam, bahwa inilah salah satu bukti kebenaran firman-firman Allah ya, yang dimana sudah jelas sekali Allah memerintahkan manusia supaya memakan makanan yang halal dan thayyib ya, yang dimana akar dari masalah ini sebenarnya ketika manusia memakan makanan yang sudah dilarang oleh Allah begitu ya. Nah, jadi di sini mungkin orang-orang yang selama ini benci ataupun tidak menyukai Islam ya, jadi sedikitnya mungkin hati mereka melihat bahwa apa yang diajarkan oleh Islam itu adalah solusi ataupun memang suatu hal yang menyelamatkan, memberi kesejahteraan kepada manusia sendiri begitu ya. Walaupun saya rasa tetap pasti ada yang ngeyel ataupun menolak bahwa Islam itu tidak benar dan sebagainya begitu. Mungkin ini sebagai apa ya, sebagai pengingat kepada orang-orang yang memusuhi Muslim begitu. Di samping itu juga ketika melihat virus yang mungkin kita melihat belum ada bandingannya kepada azab-azab Allah yang besar ya, dari mungkin azab-azab Allah yang sudah ditimpakan kepada kaum-kaum sebelum kita. Hanya virus yang tidak nampak, yang kecil mungkin ya, dapat meluluh lantahkan negara-negara adidaya gitu ya, yang dimana Cina selama ini kan mengatakan bahwa setiap apapun yang akan mereka lakukan tidak akan bisa orang-orang yang ingin menghalangnya memberhentikannya begitu. Tetapi apa kita melihat saat ini, mereka seakan-akan menghadapi virus yang baru, virus yang kecil ini sudah bingung, sudah luluh lantah begitu. Belum lagi Italia dan sebagainya, negara-negara besar dan sebagainya. Baru saja virus yang kecil begitu. Belum kalau kita bandingkan kepada mungkin azab-azab Allah kepada kaum-kaum sebelum kita begitu. Di samping itu juga setiap apapun yang kita melihat saat ini, salah satu dampak yang paling besar mungkin kita melihat ya, dampak yang besar ketika manusia meninggalkan ataupun memisahkan aturan-aturan yang diberikan Rabb pencipta mereka terhadap mereka sendiri. Yang sayangnya di sini yang kita garis bawahi, orang Muslim sendiri yang tidak mengikuti syariat Allah ini begitu ya. Bahkan mungkin jadi gini, mungkin sedikit yang menyinggung, banyak sekali teori-teori ilmuwan yang yang sumbernya sebenarnya kepada Al-Quran begitu. Tetapi ketika Al-Quran sudah menerangkan kepada kaum muslim, tidak dipercayai ataupun tidak dipraktekkan. Tetapi ketika ilmuwan yang terkenal, ilmuwan dari barat yang mengabarkan berita ini, seakan-akan mereka langsung melaksanakannya begitu. Banyak mungkin teori-teori, salah satunya ini yang kemarin tentang makan sebelum maghrib gitu ya. Tetapi padahal Nabi sudah mengisyaratkan kepada kita gitu, di sunnahnya memang salah satu sunnah Nabi itu makan sebelum maghrib. Tapi ketika ada ilmuwan dari barat mengatakan makan sebelum maghrib itu memang bagus, langsung diikuti begitu. Padahal Nabi sudah menjelaskan, misalnya suami istri sebelum tidur diskusi adalah salah satu mungkin untuk merekatkan hubungan mereka. Tetapi ketika Islam sudah menyebutkan itu, sudah Islam menyariatkan itu kepada kaum muslim, tidak diikuti. Tapi ketika orang barat menyampaikan itu, langsung diikuti. Padahal sebenarnya orang barat ini juga bisa jadi sumber ataupun referensinya dari kitab-kitab Islam gitu, ataupun sunnah-sunnah Nabi. Nggak ada keraguannya lagi begitu. Tapi faktanya kan kita lihat saat ini malah banyak yang ragu begitu, mengatakan bahwa misalnya udahlah, nggak usah semuanya kita laksanakan, nah gitu, nggak usah kita semuanya dipraktekkan, toh kita juga perlu ilmuwan teori-teori dari barat dan sebagainya. Padahal orang barat ini sebenarnya bisa jadi referensinya kepada Al-Quran. Dan penutupnya mungkin Kang, jadi virus corona ini kita pahami bahwa ini adalah makhluk Allah ya. Oleh karena itu Allah lah yang dapat mematikan dan menghidupkan virus ini. Kita sama-sama berdoa supaya virus ini cepat hilang ya, karena Allah lah yang memiliki kekuasaan terhadap ini ya. Amin ya rabbal alamin. Udah itu mungkin. Iya. Mangga Kang Firman.
Ya, kalau melihat dari fenomena yang terjadi hari ini, ataupun virus ini ya, memang tidak baik memang kalau musibah ini kita jadikan celah untuk atau politisasi dan sebagainya ya. Karena ini namanya musibah, harus bahu-membahu bersama untuk menyelesaikan problematika hari ini. Tetapi memang fakta menunjukkan yang memang tidak bisa kita hindarkan, karena kita adalah hidup di suatu negeri dan itu ada sebuah tatanan ya. Artinya ini tatanan ini diuji kan seperti itu. Baik pihak-pihak yang diberi amanah dan sistem negaranya juga diuji gitu kan, bagaimana cara mereka, kemudian kesediaan mereka, keseriusan mereka untuk mengurusi masyarakat, untuk melindungi masyarakat dari berbagai bahaya yang mengancam. Kan seperti itu. Itu kan ujian kan seperti itu ya, bagi orang-orang yang diberikan amanah itu. Nah, hari ini ya, info terbaru kan seperti itu. Ada ratusan orang masuk ke Indonesia baru dari Cina. Yang video itu ya. Kan aneh gitu loh. Harusnya itu negara tuh total ditutup, kok bisa orang Cina masuk? Dan itu baru loh, ya kan? Bukan orang-orang lama. Kan Cina itu sumber utama ya virus itu menyebar, ya kan? Ataupun sumber utama pengembangan. Tapi kenapa kok orang-orang Cina itu masih diberikan izin masuk? Seperti itu. Nah, maka kalau kita lihat hari ini pejabat-pejabat yang kemarin jumawa, pejabat-pejabat kemarin yang hobinya pencitraan gitu kan, itu terlihat keseriusan mereka ataupun rasa tanggung jawab dalam menjaga masyarakat terlihat serius atau tidaknya kan seperti itu. Jadi dengan wabahnya ini gitu kan, tidak ada lagi yang bisa pencitraan seperti itu ya. Tidak ada lagi orang yang berpura-pura kan seperti itu. Semuanya terungkap dengan jelas kan seperti itu ya. Nah, satu sisi lagi yang unik adalah memang rata-rata ketika di suatu wabah itu menyebar, itu ada fakta di mana dunia ini sedang direstart ulang. Ya. Di mana dunia ini akan seperti sedang dibersihkan dari dari orang-orang yang kemarin merusak gitu kan. Sekarang diperlihatkan bagaimana mereka itu merusak negara bumi ini kan seperti itu. Nah, bisa jadi mungkin ke depan ini adalah titik awal di mana dunia ini menjadi lebih baik gitu kan. Tetapi memang itu juga harus ketika kerusakan itu sudah terlihat dan itu sudah nampak di hadapan kita, maka momen juga bagus bagi masyarakat itu untuk cepat-cepat mengambil solusi yang terbaik gitu. Jangan malah tetap diam saja gitu ketika kerusakannya sudah nampak kan seperti itu. Ya kan? Bahkan kan kalau di undang-undang gitu kan disebutkan harusnya pemerintah sudah menyebutkan dan bahkan menjelaskan penyebaran ini. Artinya kan secara undang-undang ada satu hak masyarakat itu yang tidak diberikan oleh pemerintah. Dan itu sebenarnya sudah cukup bagi lembaga legislatif untuk mempertanyakan pemerintahan ini seperti itu, keseriusan. Dan bahkan tadi Gerindra menyatakan mungkin sudah saatnya lah TNI dan Polri mengambil alih pemerintahan ini. Kenapa? Karena terkesan pemerintahan ini abai kan seperti itu dengan melindungi masyarakat. Itu bukan saya, itu Gerindra tuh tulisannya kan seperti itu. Gerindra yang menyampaikan, karena dianggap TNI punya manajemen, punya kekuatan untuk mengambil alih dan juga untuk minimalisir penyebaran virus ini seperti itu. Dan memang harus kita kan melihatnya semua hal itu elemen pemerintahan hari ini kan dikuasai oleh pemerintah hanya seperti itu. Tapi ketika pemerintah abai, ketika jajarannya abai, tidak ada satupun respon yang memang memberikan kritik, bahkan mendorong agar pemerintah melakukan tindakan yang lebih jelas gitu loh. Harusnya dalam konteks hari ini kita semakin introspeksi lagi, benarkah pemerintah ini sudah berjalan dengan baik seperti itu, sehingga ke depan ini akan diselesaikan dan ini akan didapatkan solusi yang tadi yang lebih baik. Nah,
tidak akan muncul seperti Amr bin As yang disebutkan oleh Rasul tadi ketika pemerintahnya tidak punya niat gitu untuk bagaimana secara serius untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah kita kurang orang cerdas gitu kan? Apakah dokter-dokter kita ini tidak mampu gitu kan? Apakah perawat-perawat kita tidak punya kemampuan untuk menangani itu? Saya kan semuanya punya, tetapi arah kebijakan, arah perintah yang ada dari stakeholder ini yang tidak jelas, sehingga daerah-daerah ya sekarang provinsi kabupaten kota itu bergerak masing-masing tanpa adanya arahan terpusat kan seperti itu, sehingga hari ini menimbulkan kebingungan gitu kan, bagaimana cara kita menyelesaikan problematika ini, sehingga ya wajar ketika masyarakat melihatnya pesimis gitu kan dengan cara-cara penanganan yang hari ini terjadi. Itu seperti itu kan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung dari pembahasan ngobrol ngopi kita malam hari ini, edisi ke-61. Sudah banyak yang kita dapatkan. Seandainya dari tema yang kita bicarakan, corona melumpuhkan dunia, apa hikmahnya? Tentu saja banyak hikmah yang kita dapatkan, baik itu secara teoritis maupun juga pelaksanaannya, yang memang kita bisa jadikan itu sebagai upaya kita untuk mengatasi dan memberikan solusi atas permasalahan yang menimpa kita semuanya. Ya, kita selaku manusia tentunya berharap yang terbaik bagi saudara-saudara kita, khususnya saudara kita sama muslim, umumnya juga manusia yang lain, sebab bukti kepedulian kita kepada orang lain tidak lain adalah itu juga bukti bahwa kita itu cinta kepada saudara kita sama manusia ya. Kita tentu berharap agar masyarakat di sekeliling kita lekas sembuh dan lekas sadar ya, bahwa semua ini memang mungkin adalah cobaan bagi kita agar kita bisa sadar, atau mungkin juga sebagai penggugur dosa-dosa kita, bahwa banyak perbuatan yang kita bermaksiat padanya. Untuk itu kita juga sama-sama berdoa agar mungkin dalam waktu berapa hari lagi sih, sampai 14 hari setelah ini, mungkin 12 hari lagi ya, sampai dikatakan itu normal gitu ya, supaya kita itu terjaga, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan yang terbaik juga bagi kondisi kita semuanya. Seandainya yang sakit Allah sembuhkan, kemudian yang masih terlihat sehat Allah jaga, dan tentunya saudara-saudara kita yang mungkin belum kita jumpai atau mungkin terpaksa kita tidak bisa jumpa juga, Allah berikan perlindungan kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian saya dari moderator, mohon pamit undur diri, mewakili juga dari para teman ngobrol yang lain. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan ngopi di edisi selanjutnya, edisi ke-62. Salam ngopi, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.